Saat ini, pesawat luar angkasamu melesat di ruang angkasa hingga 99,9% dari kecepatan cahaya. Widih, keren! Barisan bintang terlihat berkilauan dan membentuk garis panjang. Semesta di dekatmu makin menyusut, lalu berubah jadi terowongan. Matamu tiba-tiba silau oleh kilatan terang, kemudian duar! Pesawatmu langsung meluncur dari terowongan, layaknya batu yang terlontar. Notifikasi di komputer menunjukkan kamu telah kembali ke masa 70 juta tahun silam. Dan di sini kamu jadi paleontolog masa depan yang berhasil melakukan perjalanan waktu. Tujuanmu cuma satu, yaitu melihat langsung dino yang kurang populer sepanjang sejarah. Setelah mendarat, kamu berjalan menyusuri hutan. Lalu tiba-tiba terdengar raungan keras. Ada dinosaurus yang keluar dari balik pepohonan. Tingginya lebih dari 2 kali tinggi badanmu dan beratnya setara dengan 4 mobil. Mulanya, para ilmuwan cuma menemukan 2 tulang lengan raksasanya. Selama 60 tahun, Deinocheirus telah jadi misteri utama di dunia paleontologi. Tapi sekarang, kita sudah bisa menyaksikan monster ini secara utuh. Ilmuwan telah berhasil menemukan satu set fosil lengkap di Mongolia. Dan kalau diterjemahkan dari bahasa Latin, nama dino ini berarti cakar yang payah. Waduh, pasti payah juga tuh kalau main poker. Deinocheirus merupakan hewan unik yang bisa bikin kita menjerit sekaligus ngakak so hard. Kita lihat dulu dari sudut pandang evolusi ya. Nah, di sini sudah ada T-Rex, Deinocheirus, dan Raja Dino ini kurang lebih sama besar. Di tubuh T-Rex, kita cuma akan menyisakan kaki belakangnya yang kuat dan ekornya yang panjang. Ganti juga kaki depannya yang kecil dengan kaki yang kuat sepanjang 2,4 meter. Jangan lupa, pasang juga jemari dan cakar kuatnya yang sepanjang pisau dapur. Kemudian, kita perlu tambahin bagian tubuh mirip punuk unta, leher burung unta, dan kepala kuda. Oh, perlu diganti tuh mulutnya yang bergigi dengan paruh bebek. Oke, sip. Deinocheirus kita sudah jadi. Di kakinya yang pipih, terpasang cakar panjang plus tajam. Dino ini punya tapak kaki lebar agar lebih gampang menyeberangi sungai dan berjalan di atas lumpur. Kebanyakan ilmuwan juga meyakini kalau kaki Deinocheirus tertutup bulu. Hewan raksasa ini sangat suka makan tumbuhan, dan untuk mencerna makanan nabati, ia juga menelan batu. Sebagian burung modern juga punya kebiasaan serupa. Batu di dalam perutnya bisa mencerna serat tumbuhan yang super alot. Malahan, di dalam tubuh salah satu Deinocheirus, para ilmuwan menemukan 1.400 batu. Makanya gerakannya jadi lambat. Dengan tubuh sejumbo itu, Deinocheirus bisa hidup sangat lama, yaitu sekitar 75-300 tahun. Para ilmuwan juga nemu tulang belulang unik yang terjebak di dalam batu ambar berusia 100 juta tahun. Rupanya tulang ini milik dinosaurus terkecil yang kita kenal dalam sains. Coba deh, sekarang ambil 2 lembar uang kertas dari dompetmu. Kurang lebih segitulah berat dino mini ini. Ukurannya cuma sebesar burung kolibri modern. Dan sampai saat ini, nggak ada yang tahu pasti rupa aslinya. Mungkin kelihatan mirip kadal atau burung. Tapi hewan ini diyakini bisa terbang dan berburu serangga. Karena di rahangnya tertancap lebih dari 100 gigi tajam. Kalau ayam dan buaya disilangkan, wujudnya bakal kayak apa ya? Kurang lebih akan seperti dinosaurus buas yang bernama Hesperonychus. Tubuhnya kecil tapi lumayan gahar. Dino ini hidup di Amerika Utara dan kemungkinan berburu mamalia. Tubuhnya cuma seberat 2 kg dan tertutup bulu, mirip ayam. Andai kungkang juga tergolong sebagai dino. Wujudnya pasti mirip kadal Suzo. Kadal ini berjalan dengan 2 kaki dan tingginya kurang lebih sama dengan jerapah modern, tapi bobotnya 3 kali lebih berat. Tubuhnya ditumbuhi bulu dan lehernya super panjang, sehingga bidang pandangnya juga lapang. Kalau diamati dari ekornya, dino ini kelihatan mirip tikus raksasa yang berdiri dengan 2 kaki. Saat fosilnya pertama kali ditemukan, banyak ilmuwan menyaksikan kalau Halscaraptor memang ada. Tubuhnya kelihatan mirip hibrida Velociraptor dan burung unta, tapi bedanya, dino ini cuma seukuran angsa.
Dengan tungkai belakangnya yang kuat, Halskaraptor bisa hidup di darat, tapi dino ini juga memangsa ikan dan hidup di air. Burung pada umumnya terbang dengan 2 sayap kan ya? Tapi ada yang unik nih dari hewan yang satu ini. Microraptor punya 4 sayap, bulu kuatnya melekat di tiap sayap, dan tubuhnya cuma seberat 0,9 kg. Bulunya berwarna hitam legam mirip gagak. Di seantero planet ini, nggak ada burung yang bersayap 4. Jadi, hewan ini telah berevolusi dari dinosaurus bersayap 2. Bahkan, Microraptor telah jadi cabang evolusi buntu yang nggak memungkinkan terbentuknya spesies baru. Namanya susah disebutin nih. Coba deh, semoga aja nggak belibet. Tanystrophes. Kelihatan mirip banget kayak dino di film-film kartun kan? Tapi bedanya, dino ini beneran pernah ada dan berhabitat di air. Beratnya 135 kg dan panjangnya 6 meter. Setengah dari tubuhnya terdiri dari leher fleksibel seukuran anaconda hijau. Para ilmuwan masih belum tahu pasti fungsi asli dari leher ini. Kemungkinan besar sih buat nangkep ikan atau buat lompat tali. Kalau saja 66 juta tahun yang lalu nggak ada asteroid yang nabrak bumi, dinosaurus nggak akan punah dan mamalia nggak akan mendominasi planet kita. Hipotesisnya sih begitu. Berarti primata nggak akan berevolusi. Lalu hewan apa yang akan menggantikan primata? Kalau menurut banyak ilmuwan, bisa jadi Troodon. Dino ini punya otak paling besar kalau dilihat dari ukuran tubuhnya. Cara jalannya juga pakai 2 kaki dan ukurannya relatif besar. Maka secara hipotetis, Troodon bisa berkembang menjadi makhluk cerdas. Nah, berdasarkan ukuran tubuhnya, Stegosaurus punya otak paling kecil, padahal tubuhnya paling besar di kalangan dino berzirah. Stegosaurus sebetulnya termasuk herbivora, tapi karena punya ekor kuat dan duri tajam, ia sangat ditakuti oleh semua pemburu di zamannya. Berat tubuhnya memang hampir 4 ton, tapi ukuran otaknya, cuma segede hotdog. Pegomastax cuma seukuran kucing rumahan dan hidup bebas di Afrika sekitar 100 sampai 200 juta tahun yang lalu. Kadal berkaki 2 ini kelihatan mirip beo dan tubuhnya ditumbuhi bulu mirip duri landak. Ia juga punya paruh, tapi di rahang bawahnya ada 2 taring tajam. Penampilannya garang banget ya, tapi bisa mengecoh mangsanya. Larinya memang cepat dan gigitannya super kuat. Tapi Pegomastas termasuk herbivora. Ada juga Linhenicus yang hidup 80 juta tahun silam. Tubuhnya mirip burung unta dan beratnya kurang lebih sama dengan burung beo berukuran sedang. Linhenicus bisa berjalan cepat dan memangsa serangga. Sebagai pengganti kaki depannya, ia punya 2 jari kecil bercakar tajam. Hewan unik ini merupakan satu-satunya spesies dino berjari 1 yang dikenal di seantero dunia sains. Dan ia juga termasuk nenek moyang burung modern. Dinosaurus terbang Jeholopterus mirip banget kayak jelmaan dari makhluk di film-film sci-fi ya. Wujudnya mirip kucing tapi bersayap kelelawar. Hewan ini memangsa serangga, termasuk juga nyamuk. Dino ini juga hinggap di punggung dinosaurus besar untuk menusuk kulit tebalnya dengan taring runcing. Ini sih unicorn dalam negeri dongeng. Seputih kapas, cakep dan elegan. Nah, kalau ini namanya kadal kingdao, prototipe nyata dari kuda bertanduk tadi. Di kepalanya terdapat tanduk bertulang sepanjang lebih dari 40 cm. Kemungkinan tanduk ini dipakai untuk membantunya berenang, memikat lawan jenis, atau menghasilkan suara khas. Menurutmu, lebih cakep mana nih antara unicorn sama kingdao ini? Hewan berikutnya bernama Inostrancevia yang sangat mirip dengan persilangan antara kadal dan harimau. Berat badannya aja setara dengan 5 babi hutan dan panjangnya seukuran mobil sedan. Di kakinya terdapat cakar tajam dan taringnya mirip seperti kucing bergigi pedang. Rahangnya juga kuat. Pantesan, dino ini tergolong sebagai hewan yang paling berbahaya di dunia. Kurang lebih sama seperti harimau dan kucing besar modern lainnya. Oke, lanjut ke Epidexipteryx. Dino kecil ini kira-kira seukuran merpati dan meskipun nggak bisa terbang, Epidexipteryx menjadi salah satu dino pertama yang punya bulu. Tapi penampilannya nggak seperti burung modern. Bulunya berupa helaian utuh dan menyerupai daun tanaman.
Si Jumbo Therizinosaurus, makhluk berparas aneh ini bisa setinggi bangunan 5 lantai dan beratnya kurang lebih setara dengan gajah. Raksasa ini juga terkenal karena cakarnya paling besar. Bayangin aja kalau Therizinosaurus mau mani pedi, tukang kukunya pasti bakal pipis di celana. Panjang cakarnya ini bisa mencapai 60 cm dari jarinya. Meski penampilan fisiknya super nyeremin, Therizinosaurus termasuk herbivora yang mengunyah dedaunan dengan gigi kecilnya, dan cakarnya yang horor itu dipakai buat mengambil daun dari pepohonan tinggi. Jangan-jangan pohonnya protes. Aduh, sakit tahu. Kenalan dulu nih sama hewan terbang terbesar di dunia. Namanya Quetzalcoatlus. Bentang sayapnya saja hampir selebar lapangan basket loh, biar tubuhnya bisa tetap ringan saat di udara. Bobotnya kira-kira seberat babi modern, dan sayapnya kelihatan seperti membran tipis yang membentang dari kiri bawah hingga jari. Para seniman sering menggambarkan hewan ini berbulu, tapi sebenarnya tubuhnya ini dilapisi dengan serat, mirip seperti rambut manusia. Acrotolus. Dino unik ini punya topi berbahan tulang keras, bukan topi lah, tapi kelihatan mirip topi. Dan meski tubuhnya cuma seukuran anjing Labrador Retriever, garangnya bukan main. Dino ini nggak akan segan-segan menabrak kepala kerasnya ke pesaing dari spesies yang sama maupun para predator.